Ya, saya masih bersama dengan The Unbelievable Mr. James Gui dan kemudian di musisi Leo Perangin-Angin. Silakan kalau Anda mau SMS kami, boleh tanya-tanya soal leadership di 0812 11 12 959 atau silakan telepon kami langsung ke 021398338888 atau silakan mention di Twitter @radiosmartfm dengan hashtag atau tanda pagar SBT. Kita bicara soal leadership dan pagi ini juga saya bersama dengan teman-teman dari Excellent TV yang membuat syuting gitu ya untuk acara Smart Business Talk ini dan akan segera di launching nanti. Excellent TV ini merupakan salah satu TV yang bisa Anda tonton melalui Viva Sky ya. Jadi kalau Anda berlangganan Viva Sky, Anda bisa lihat Excellent TV, dan kalau Anda mengikuti Pak James Gui, Anda perlu nonton ini Smart Business Talk yang bukan hanya siaran radio tapi juga akan disiarkan nanti di televisi. Oke, baik Pak James, kita sudah tersambung dengan Bapak Imam Prasetyo nih, Bu Sisil. Pak Imam ini teman lama ini. Iya. Beliau adalah manajer marketing dari Bantex. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak Imam? Pagi Pak Imam. Pagi Pak Imam. Iya, baik Pak Imam, saya mau tanya, kita ngobrol soal leadership pagi hari ini. Menurut Anda nih, seorang manajer marketing di perusahaan yang cukup besar, leadership di mata Anda seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk sharing kepada semua listener. Sebenarnya saya masih perlu banyak belajar ya Pak Jen. Thank you. Pemahaman mengenai leadership menurut saya adalah bagaimana kita memimpin suatu kelompok kerja, suatu organisasi kepada suatu tim, memberikan satu motivasi kerja, memberikan satu arahan, memberikan satu pemahaman, memberikan satu penjelasan apa yang harus kita lakukan, seperti itu kira-kira. Oke, Pak Imam yang kasih penjelasan apa yang harus kita kerjakan. Tapi yang poin yang saya suka ya adalah pemahaman ya Pak ya. Apa pemahaman seperti apa yang Anda berikan kepada tim Anda sehingga mereka terinspirasi ya, termotivasi lah, paling tidak termotivasi ya. Pemahaman seperti apa Pak? Baik Pak Jen, kadang-kadang kita punya tips itu pada awalnya untuk mencapai suatu goal. Dalam perjalanannya ada apa katakan tidak dilakukan hal-hal secara sungguh-sungguh. Hal ini biasanya dilakukan atas dasar kurang pemahaman atau kurang keseriusan dari mereka, kira-kira begitu. Nah, hal-hal yang kita lakukan biasanya memberikan dasar-dasar pemahaman atau kenapa sih kita lakukan ini, dari itu biasanya kita lakukan diskusi antara saya dan katakan anak buah atau tim kerja seperti itu, sehingga di situ timbul karakter tidak memberikan satu arah, kamu harus lakukan tiga, tapi dengan dua arah, dan itu kita bisa saling berdiskusi, kira-kira begitu saja. Jadi ini lebih demokrasi begitu. Lebih demokratik karena Bantex sudah stabil. Sudah berkembang. So it's not in a chaotic situation, it's not in a crisis situation kan ya. Maka bisa perlu ada leadership yang lebih konsultatif pemahaman. Dari pemahaman ini orang mengerti what dan orang mengerti lebih penting why-nya ya. Not just what I have to do because you ask me to do, but why are we doing this ya. Dengan why ini mereka sense of ownership terhadap the decision lebih tinggi ya. Sense of ownership, ini kita hasil sepakatan kita bersama. Jadi kalau kita yang muncul idenya, kita yang sepakati, masa kita nggak jalanin gitu loh. Jadi leadership dari Pak Iman stylenya adalah dengan mengajak ya, bukan tunjuk dan perintah, tapi dengan mengajak berdasarkan pemahaman. Ada satu informasi yang menarik saya dapatkan nih Pak Imam. Perusahaan Anda sekarang memimpin begitu ya, as a leader stationery di pasaran. Bisa ceritakan urutan berapa nih di market stationery? Kebetulan kami sudah dianugerahkan keren ya. 3 tahun Top brand loh. Lu nanyanya, namanya udah memimpin, udah nomor 1. Bukan urutan keberapa. Tapi saya perlu mendengar begitu ya prestasinya apa saja. Ada anugerah loh Bang. Top brand nomor 1 3 tahun berturut-turut ya Pak ya. Ya betul. Yes, congrats. 10, 11, 2012, 2013. Wow.
mendapatkan kabupaten betul-betul dengan kategori paling rendah. Ya, saya rasa ini adalah pembuktian dari success leadership tadi itu ya. Yes, Yang yes. dijabarkan oleh Pak Imam. Pak Imam, saya mau tanya kenapa kemudian perusahaan Anda berminat ini untuk bersinergi dengan Care for the Nation? Apa alasannya? Banyak hal yang kita pelajari dari akademia, dari apa yang sudah kita lakukan selama kira-kira lebih dari 10 tahun kali aja. Yes, ya, kita sudah bersahabat ya, sudah lebih dari 10 tahun ya. Sama kita juga ya Pak James. Terutama dari Pak James, salah satu banyak belajar hal dari Pak James. Dulu saya berawal dari sales, Ya. terus sekarang diberikan sebagai marketing manager. Itu banyak hal yang saya pelajari bagaimana menjadi seorang leadership yang sering dibawakan Pak James sejak kita. Dan juga saya mau interupsi Pak Iman, saya juga banyak belajar dari foundernya Anda Pak Willianto ya. Iya. Ya, beliau banyak kasih saya pengarahan juga Pak dan support juga. Yes. Pak Imam, satu pertanyaan terakhir nih saya mau tanya untuk Anda. Apa goal yang Anda inginkan dari sinergi bersama dengan Care for the Nation ini? Goalnya tentunya ada win solution yang kita Ya. dapatkan. Pak James sering memberikan workshop atau seminar di perusahaan kita Ya. yang tentunya membawa pelajaran buat ibu kita, kira-kira begitu. Iya. Dan kita bekerjasama dengan Pak James yang tentunya dari sisi perusahaan kita banyak bisa melakukan branding di situ dan sampai ke sekarang. Iya, baik. Ini juga saya dengar merupakan kegiatan CSR dari perusahaan Anda ya, Pak Imam? Yes, dan di dalam di acara Care ya, semua kaos yang dipakai oleh anak-anak Care itu disponsor oleh Bantex. Oh, wow. Ya. So jadi anak-anak senang sekali loh dikasih kaos dan mereka pakai dengan bangga ya. So this is one of the things that Bantex does to support us ya. Dan materi-materi pun ya diberikan oleh Bantex. Ya. So they really support us. Iya, Ibu Sisil, komentar Anda mengenai sinergi dengan Bantex ini, harapan Anda ke depan seperti apa? Ya, kami berterima kasih sekali kepada Bantex yang telah mensupport acara Care for the Nation. Jadi salah satu bukti nyata dari bagaimana seorang leader ya, maksudnya itu dalam hal ini adalah perusahaan yang leader gitu ya, memberikan pelayanan ya, melayani. Dalam hal ini bagaimana Bantex telah membantu kami untuk melayani siswa-siswa sekolah menengah kejuruan, bagaimana kita mempersiapkan siswa-siswa ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, bukan hanya soal mereka lebih hebat saja dalam hal keterampilan, tetapi mereka juga mandiri secara finansial begitu. Baik. Dan secara pribadi kami berdua ya, in the early years of Care ya Willy ya, when we were starting Care, we were looking around for support, you know, financial support maupun moral support ya, because nobody heard of Care, right? And it was a new idea. Kami kunjungilah teman-teman kami yang dekat ya, dan Bantex lah, Pak Willy lah yang langsung okay, I support you. So we were very appreciated. Itu yang nge-boost kita. Karena ya at the moment we were starting ya, ada teman-teman yang support kita itu secara moral ya, kita terangkat banget. So that was very important for us. Iya, baik Pak Imam, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Thank you Pak Imam. Ya, terima kasih, selamat pagi Pak Imam, sudah menginspirasi Indonesia, selamat bertugas kembali. Ya, smart listener, silakan Anda bisa konsultasi atau bertanya soal leadership ke 0812111299 atau silakan telepon kami langsung ke 021398338888 atau silakan mention di Twitter @radiosmartfm dengan hashtag atau tanda pagar SBT. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita break nih Pak Ibu Sisil. Ada yang tanya ini dari Bapak Suryadi di Tangerang. Bagaimana tips agar anggota tim bisa sejalan dengan impian dari leadernya? Silakan. Ya, sebelum kita dayung kapal bersama-sama, mendayung kapal bersama-sama, semua harus sepakat bahwa ini kita mau dayung menuju kemana kan ya? Okay, so the point is menuju kemana dulu, dan semua orang punya pemahaman menuju kemana yang sama. Okay, jadi kalau misalnya nih kita ada 25 anggota tim ya, dan saya mampir di kantor Anda dan saya berikan kepada setiap anggota selembar kertas dan saya bilang silakan catat menurut Anda 3 tahun dari hari ini ya, wujud dari perusahaan Anda seperti apa? Ya, 3 tahun dari hari ini wujud dari perusahaan Anda seperti apa? Dan 20 orang itu tulis masing-masing tanpa nyontek ya, dan saya kumpulkan kertas itu kembali. Apakah saya
dapat 20 jawapan yang mirip-mirip, alias mereka punya pemahaman yang sama terhadap tujuannya, atau ternyata 20 jawapan itu berbeda semua. Kalau 20 jawapan itu berbeda semua, bisa kebayang setiap awak kapal itu dayung ke arah yang suka-suka dia. Ya, jadi walaupun duduk bersama-sama, walaupun berdayung sama-sama, arahnya berbeda-beda. Ya, maka semua capek sendiri kan ya. Satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, capek sendiri. So, the job of the leader is before anybody starts to row, before anybody starts to take action, they have to have a very clear understanding together what are we going to achieve. Okay, berarti ada agreement ya. Ya, dan kita mau capai satu pulau ini, tetapi mereka akan rasa, so what about pulau ini? Kalau kita sudah tiba, so what? Nah, kalau kita bilang when you reach the island, you see many beautiful Hawaiian girls. All of them dancing the hula-hula in bikinis, and your wives are not there. I'm sure they will be very excited to go there, and they will row much faster, you see. Okay. So they must be excited about the objective, right? Yes. Yeah, okay. I love the reason. Join my boat. Kami akan segera kembali di segmen ketiga masih di Smart Business Talk. Saya nanti akan terhubung dengan Bapak Edi Santana Putra, Wali Kota Palembang, dan Saudari Yuliana Fauzia, ex peserta CARE Balikpapan. Kami akan segera kembali.